Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you are happy and healthy. Let's learn English with me, Miss Sweetie, where English is so easy and fun. Oke, next kita beralih ke tips and trick reading comprehensions. Nah, nanti jika kamu bertemu teks kemudian disuruh untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut, ada beberapa tips dan trik. Oke, silakan dipahami dan didengarkan. Yang pertama, jika model soalnya seperti ini, yaitu tentang topik atau main idea of the text. Contohnya seperti ini ya, Anda bisa lihat. Yang pertama adalah kita harus pahami dulu apa itu topik, apa itu main idea of the text. Topik adalah subjek dari bacaan tersebut. Sedangkan main idea adalah keterangan, penjelasan uraian atau sudut pandang penulis tentang topik. Topik berbentuk kata atau frase, sedangkan main idea of the text biasanya berbentuk kalimat. Contoh soalnya seperti ini. Biasanya beberapa soal yang bentuknya kata-katanya seperti ini, biasanya ini menandakan kalau dia meminta jawaban topik atau main idea of the text. Contohnya, what is the topic of the passage? What is the main idea of the passage? Ingat, kalau dia topik, maka kalian harus bentuk jawaban itu dalam bentuk frase, sedangkan main idea berbentuk kalimat. Selain dari soal seperti ini, terkadang mereka menggantinya, tapi intinya sama saja sih, tentang juga topik atau main idea. Contohnya seperti ini. What does the text tells about? Lagi-lagi itu menceritakan tentang topik, bertanya tentang topik dari teks tersebut. Atau seperti ini. The text mainly discuss about. The text focus on the information about. Jadi kalau kamu bertemu dengan kalimat-kalimat ini menunjukkan kalau dia meminta jawaban tentang topik atau main idea of the text. Bagaimana sih tipsnya? Ini dia. Yang pertama, kamu mesti baca kalimat pertama setiap paragraf. Dibaca dan diperhatikan, baca kalimat terakhir dari bacaan, kemudian dirangkum, dan terakhir sesuaikan dengan pilihan option A, B, C, D itu disesuaikan dengan teksnya. Semoga membantu. Kita lanjutkan. Next, kalau model soalnya seperti ini menanyakan what is the title of the text, berarti Anda perhatikan judulnya dan terkadang judul tidak ada di soal. Maka bagaimana cara menjawabnya? Sama seperti mencari topik of the text tadi. Yang pertama Anda baca dulu paragraf pertama, kalimat awal dan terakhirnya, kemudian dirangkum. Maka akan mendapat jawaban dari soal what is the title of the text. Okay, we can see it. Nah, berikutnya kalau bertemu contoh soal yang bertanya tentang main idea of the paragraph. Jadi per paragraf, kalau tadi main idea per teks berarti satu teks full. Sedangkan kalau paragraf, teks kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, jadi kalau dia bertanya tentang main idea of the paragraph, kita jawab dan kita cek per paragrafnya. Contoh soalnya seperti ini. What does paragraph tells us about? Ini berarti minta paragrafnya. What does itu minta main idea of the paragraph. What is the main information? Sama, walaupun katanya main information, ini menunjukkan bertanya tentang main idea of the paragraph juga. Paragraph mainly talks about, lagi-lagi sama. Tipsnya bagaimana? Baca kalimat pertama,
Baca kalimat terakhir, kemudian tentukan yang mana yang paling menggambarkan paragraf tersebut secara general. Selanjutnya, cocokkan dengan pilihan jawaban di option yang ada. Oke, kita selanjutnya yang model soal vocabulary. Pertanyaan semacam ini biasanya menanyakan tentang sinonim atau antonim. Sinonim itu adalah persamaan kata atau antonim lawan kata. Contoh pertanyaannya seperti ini. The synonym, antonym, or opposite of the word. Nanti ada kata yang harus bawahi. Biasanya, kemudian which of the following has the close meaning? Close meaning itu sama dengan sinonim, bukan antonim ya. Jadi kalau dia bilang which of the following has the close meaning, berarti dia minta persamaan kata. Kemudian the following have same meaning with word except. Nah, karena dia bilang except, itu berarti pengecualian, yaitu antonim. Tips mengerjakannya, baca pertanyaan dengan teliti, jangan sampai terbalik. Yang ditanya sinonim nanti ada jawab jadi antonim. Kemudian baca kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan. Cari petunjuk dalam kalimat tersebut dan satu kalimat sebelum dan sudah kalimat tersebut. Jadi ada satu kalimatnya, cek satu kalimat sebelumnya. Biasanya jawabannya di situ. Dan terakhir, sesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada. Next, kalau model soalnya berhubungan dengan details. Biasanya kalau berhubungan dengan details, itu biasanya bertanya itu berupa kalimat tanya yang terkait dengan WH questions. Who, menanyakan siapa, what, apa, where, alamat atau di mana lokasinya, when, tentang time atau waktu, why, itu biasanya reason, alasannya apa. Tips cara mengerjakannya, baca soal dulu, jangan baca teks dulu, tapi baca soal dulu, karena ini adalah tips untuk mempersingkat mengerjakan reading text. Terkadang siswa itu membaca teks dulu baru baca soal, itu salah. Jadi yang bagusnya, baca soal dulu, jadi Anda bisa fokus yang mana yang ditanyakan oleh si soal tersebut. Baca soal dan pilihan jawabannya, kemudian tandai jawabannya logis, boleh Anda underline atau Anda circle, making a circle, buat lingkaran, kata-kata yang ini kayaknya lebih sesuai dengan jawaban yang ada. Kemudian pindai bacaan untuk mencari yang mengandung informasi yang ditanyakan. Dan terakhir, jawablah pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan. Contohnya kalau dia tanya where, nanti biasanya berhubungan dengan tempat atau place. Jadi nggak mungkin berhubungan dengan time. When, itu kebalikannya, tanyakan tentang waktu. Jadi jawabannya itu berupa misalnya in the morning, at 7 o'clock. Nah, itu jawaban yang berubah dengan when. Oke, kita lanjut. Next, kalau model soalnya ada yang menyatakan tentang inference atau menanyakan informasi yang tersirat dalam bacaan, biasanya pertanyaan seperti ini menanyakan tentang kesimpulan atau conclusion dari bacaan tersebut, ataupun bertanya tentang informasi tersirat yang bisa kita dapatkan dari bacaan. Contoh soalnya seperti ini biasanya. What can we conclude? Itu inference ya. What can you learn? Sama juga. What can we conclude? Kesimpulan. What can you learn from the text? Juga sama tentang conclusions. What can we infer from the text? Lagi-lagi sama tentang kesimpulan. Yang membedakan hanya bentuk kalimatnya saja. Tapi intinya kalau dia bertanyakan tentang conclusion, what can you learn, itu tetap berhubungan dengan inference atau menanyakan kesimpulan dari teks tersebut. Cara mengerjakannya, pahami pertanyaan, lagi-lagi lihat teks soal dulu, bukan ke teks. Lihat ke soal teks, baru ke teksnya. Berikan kesimpulan dengan logis. Sesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada. Let's practice. Lanjut. Nah, sekarang ini contohnya. There are two paragraphs. Soalnya adalah what does the text tell us about? Tadi di penjelasan Ibu sebelumnya
Ibu bilang kalau kalimatnya seperti ini, berarti dia menentukan apa? Ya, benar sekali. Dia menentukan topiknya atau main idea of the text. Kita lihat pilihan jawabannya. What does the text tell us about? Jadi yang pertama Anda baca soal, kemudian baca optionnya. A. The kangaroo, B. Koala, C. The wombat, D. The sugar glider. Nah, cara menjawabnya tadi tipsnya adalah baca kalimat awal dan kalimat terakhir. The sugar glider is a marsupial. Kemudian, it basically lives in trees. It eats leaves and fruit. Kemudian ada lagi di paragraf kedua, however, the Australian sugar glider has a very special skill. Sugar glider. Otomatis jawabannya adalah benar, D. Sugar glider. Jadi apa yang sering keluar dari teks tersebut kalau ditanyakan what does the text tell us about, berarti menanyakan topik. Sudah paham ya? Nah, ini berikutnya. Ada 2 paragraf juga. Pertanyaannya adalah, what is the main idea of the paragraph 2? Jika tadi menanyakan tentang topik dalam teks sebuah teks, maka yang ini, what is the main idea of the paragraph 2? Kita langsung perhatikan ke paragraf keduanya. Perhatikan, paragraf kedua aja tidak perlu lagi perhatikan paragraf 1 karena yang ditanyakan adalah the main idea of the paragraph 2. Langsung kita lihat di kalimat awalnya. Wildlife is another important forest resource. Jawabannya ada di, apakah ada di jawaban A, B, C, dan D? Ya, ada di pilihan D, the important forest resource. Paham ya? Sangat mudah sekali. Thank you for watching this video. I hope you like and can be useful for you in learning English. So, don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you again in the next video. Bye!